Saya selalu katakanlah damai menghadapi ekspektasi yang nggak sesuai. Karena saya kembali kepada diri sejati saya. Yang tidak terganggu oleh terjadi atau tidaknya. Jiwa yang sadar baik buruk, inspirasi baik dan buruk. Ketika saya diam, hening, maka di situ jiwanya adalah tenang, nafsu mutmainnah. Dalam state itu, jiwa yang tenang itu, maka semua jadi terlihat clear. Sehingga pada waktu saya memeriksa kembali kejadian yang sudah lewat, saya ridho. Nah itu nafsu rodiyah. Pada saat aku yang tak terbatas, consciousness itself, dia tidak perlu apa-apa kan. Nah tapi ketika dia mau masuk ke ruang dan waktu, dia harus pakai batasan. Kita stay di awareness, tapi kita pakai inspirasi dari dia untuk diri kita yang terbatas. Nah, itu keren. Maka kata Yesus, kehendakmu lah yang terjadi. Al-Quran bilang, kun faya. Assalamualaikum Bang Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya bisa ketemu sama Bang Damai. Alhamdulillah. Orangnya santun, cakep gitu ya. Dan yang disampaikan selalu berbobot. Thank you Kang Abu Marlo udah memperkenalkan dengan Bang Damai. Baik, nama lengkapnya siapa sih Bang? Pardamaian Harahap. Pardamaian Harahap. Apa sih artinya nama itu dari orang tuanya? Jadi pardamaian itu bahasa Indonesia itu perdamaian. Perdamaian. Bahasa Inggrisnya ada peace. Peace. Dan ini ada sejarahnya Mas. Kenapa namanya pardamaian? Jadi dulu kakek dari ayah saya dengan ibunya. Powernya agak dinaikin dikit. Itu berpisah, maksudnya bukan berpisah dalam arti cerai, tapi berpisah lah, ngambek. Jadi lama tidak bertemu. Nah pada waktu saya mau lahir, kakek saya hadir. Nah pada saat hadir itu dia kasih nama. Wah karena dia pingin damai sama istrinya gitu. Aku namakan cucuku Pardamaian Harahap. Keren. Rupanya itu jadi doa gitu. Iya. Nah, saya pernah nggak begitu suka nama itu. Tapi waktu tahun 1998, itu kan itu tuh demo-demo kan. Wah di mana-mana ada spanduk. Semua cinta damai. Damai itu indah. Wih, bagus juga namanya. Jadi doa. Tapi belakangan orang suka manggil Bang Damai. Bang Damai, iya Bang Damai. Gimana sih caranya pada saat sesuatu yang hadir dalam hidup kita kok nggak sesuai sama ekspektasi, tapi kita senantiasa tetap bisa merasakan damai secara konsisten begitu? Begitu ya? Iya. Wah ini langsung praktis ini ya. Iya dong. Iya ini kalau teman-teman yang mengalami seperti itu, saya juga pernah mengalaminya. Saya biasanya sekarang, kalau ada sesuatu yang saya rencanakan, saya punya ekspektasi, tahu-tahu kenyataan nggak seperti itu. Pada saat itu saya langsung cek atau baca, atau sekarang saya suka kenalkan inquiry, selidiki diriku yang mana nih yang menginginkan ekspektasi seperti itu. Jadi ternyata diriku yang menginginkan ekspektasi itu yang tidak sesuai itu, ya itu ternyata bukan diri sejatiku. Itu adalah persona. Atau suka disebut ego. Belakangan saya juga kenalkan sebagai separate self. Ya karena itu dia tidak begitu kuat. Nah, diri persona ini diamati oleh diri yang sejati, yang selalu tenang, damai. Nah, begitu kembali kepada diri sejati ini, persona ini jadi tidak lagi mendominasi. Jadi tetap damai jadi. Nah, damai karena tercapainya apa yang diinginkan, ekspektasi kita. Itu nanti nuntut lagi tuh. Wah, nyari lagi nih. Dan ternyata begitu kita ingin lebih lagi, tidak selalu sesuai dengan situasi atau hukum semesta gitu. Jadi yang membuat sekarang ini saya selalu katakanlah damai menghadapi ekspektasi yang nggak sesuai. Karena saya kembali kepada diri sejati saya. Yang tidak terganggu oleh terjadi atau tidaknya. Kenapa? Karena saya langsung mengerti yang menginginkan itu adalah persona saya atau ego gitu. Jadi cara untuk langsung damai adalah kembali kepada siapa aku yang senantiasa hadir pada wah, kok nggak tercapai nih, gimana nih, gitu.
Tapi ketika itu bersama orang lain, itu seninya agak rumit itu gitu. Sebagai pemimpin, ada anggota gitu, ada tim gitu, ada keluarga bersama kita. Tapi kalau pada level saya pribadi, yang membuat saya tetap bisa peace dalam situasi apapun, dalam keadaan ketika apa yang saya inginkan tidak sesuai ekspektasi, dengan self inquiry. Ini bagian diriku yang mana nih yang menginginkan itu? Oh, diriku yang ini nih. Nah, kalau nggak sesuai, ya pasti ada sesuatu yang perlu dipelajari. Kira-kira gitu. Bagian diri itu ada apa aja, Bang? Sebenarnya dalam tradisi tasawuf atau di psikologi sekarang, itu mulai dikenalkan kalau bagian diri ini suka disebut persona. Kadang disebut ego. Ego yang membentuk persona tertentu. Misalnya, seorang perempuan, dia di rumah sebagai istri, itu ada personanya. Dia di rumah juga sebagai ibu, tapi ketika dia di kantor, dia sebagai direktur. Dia sebagai persona direktur, ketika dia pulang ke rumah, jangan jadi direktur lagi dong. Nanti berantem sama suami, itu nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Dia harus kembali kepada persona yang tepat ketika dia di rumah. Nah, yang bisa mengatur persona-persona itu, yang banyak itu hanya diri sejati. Bagaimana saya bisa menyadari diri sejati? Sebagai diri sejati, tidak ada lain kecuali jeda, diam, hening, silent, suwung, banyak namanya. Nah, itu sebetulnya inti dari self-inquiry. Jadi, persona ini banyak. Kalau di tasawuf itu kadang suka disebut jiwa yang senantiasa mendominasi, menyalahkan, menyerang, nafsu ammaroh. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu nggak sesuai, ya nggak bisa nih saya, nafsu lawamah. Gitu. Jiwa yang mencela dirinya, menyesali dirinya. Tapi ketika saya melihat kausaliti dari situasi itu, oh ini tidak tercapai karena ada sebab ini. Saya perhatikan, saya observasi secara logik. Itu nafsu mulhamah. Jiwa yang sadar baik buruk, inspirasi baik dan buruk. Ketika saya diam, hening, maka di situ jiwanya adalah tenang, nafsu mutmainnah. Dalam state itu, jiwa yang tenang itu, maka semua jadi terlihat clear. Sehingga pada waktu saya memeriksa kembali kejadian yang sudah lewat, saya ridho. Nah, itu nafsu rodiyah. Gitu. Saya ridho, saya menerimanya. Gitu. Oh gitu loh, itu loh pelajarannya, itu loh hikmahnya. Jadi mutmainnah, rodiyah. Setelah saya sering ridho, bisa mengambil hikmah dari kejadian yang telah terjadi, saya jadi diridhoi oleh diri yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Menginspirasi orang. Nah, semakin sering jadi inspirasi buat orang, diridhoi, itu jadi sempurna. Jadi jiwa sudah tidak berbeda lagi dengan kesadaran ilahi atau Tuhan itu sendiri. Itu kalau mau dibuat dikrinya. Tapi kalau mau dibuat nafsu ammaroh, bisa topengnya persona benci, dendam, dengki, serakah, macam-macam. Nah, oke Bang. Keren. Sampai pada level kesadaran ini gitu ya, Bang Dame itu kira-kira pernah nggak sih bertanya gitu, kira-kira kesadaranku yang seperti ini itu benar-benar pure given dari Sang Pencipta, atau memang hasilku sendiri karena manusia bisa menulis jalan hidupnya sendiri gitu, sebatas yang diizini Tuhan, atau memang ada kolaborasi gitu antara diri kita dengan Sang Pencipta itu sendiri gitu, di level kesadarannya abangnya seperti ini gitu. Ini saya tanyakan penting karena tidak semua orang bisa sampai pada pemahaman ini gitu. Even itu dalam konteks spiritualitas maupun finansial gitu. Bagaimana Bang Dame? Ya, saya pernah mendapatkan pengajaran dari salah satu guru saya, Vedanta. Itu dalam bahasa Inggris beliau membedakan kata awareness dengan consciousness. Ini masalah pembedaan yang tajam gitu. Consciousness itu masih ada off-nya. Conscious of. Jadi ada objeknya. Saya menyadari gelas. Conscious of gelas. Paham. Terus itu kan fisik. Saya menyadari tubuh. Saya menyadari tempat tidur. Begitu saya diam, saya menyadari pikiran yang lewat. Tapi masih ada objek. Conscious of memory. Conscious of imagination. Jadi consciousness masih bersama objek.
Iya. objek fisik, Benda gitu ya. terus ada objek juga imaginal non fisik. Misalnya kita rame-rame naik mobil, ada lampu merah. Lampu merah kan kenyataan indrawi, merah. Tapi kita kok berhenti? Concept of makna, meaning yang disepakati. Lampu merah berhenti, meskipun itu kesepakatan. Kemudian misalnya di satu ruangan, di situ ada tulisan dilarang merokok, tapi kita ngerokok. Terus ada orang datang. Nah, karena orang itu matanya, kok orang ini, itu kan concept of, karena itu ada tulisan. Itu kita copot aja tulisan itu, jadi tidak ada yang protes gitu. Nah, jadi concept of, ada objeknya, objek fisik, objek imaginal, non fisik, itu bisa memori, bisa gambaran mental, bisa makna, maknanya juga berlapis-lapis, seperti yang saya terangkan tadi. Tapi ada consciousness itself gitu Mas. Kesadaran menyadari dirinya, ini yang disebut awareness. Gitu. Kesadaran menyadari dirinya. Penyaksi gitu. Atau gimana? Kesadaran itu menyadari dirinya. Subjek menyadari dirinya. Nah, ini yang subjek menyadari dirinya. Ini sebetulnya aku yang sudah tidak ada lagi embel-embel. Nah, waktu ini jadi cerita nih Mas Hendra. Waktu saya pernah sakit umur 7 tahun. Saya boleh dikatakan koma waktu itu kan mati suri. Nah, pada saat itu ada kesadaran yang menyadari, saya bukan badan. Sebenarnya kan concept of body. Kok saya bukan badan? Saya bukan pikiran. Saya bukan perasaan. Saya bukan damai gitu. Bukan nama gitu ya? Bukan, pokoknya apapun objek, identitas yang diberikan. Saya siapa ya? Nah, pada saat itu, pada saat saya bertanya, saya siapa ya? Terdiam. Nah, itu disebut consciousness itself. Nah, itu bukan di-create. Itu tidak berkembang. Jadi, aku kadang-kadang agak susah menerangkan ini ke orang. Karena begitu disebut kesadaran. Sadar maksudnya apa? Saya sadar kok sekarang. Kamu tidur lagi. Sadar nggak itu? Enggak. Buktinya saya tanya pagi-pagi, kamu tadi malam gimana mimpi tidurnya? Apa gitu ya? Mimpi. Kamu sadar mimpi. Terus saya tanya lagi besoknya, tidurnya gimana? Lelap. Kok kamu tahu? Berarti ada yang tahu dong. Gitu. Siapa yang menyaksikan pengalaman tidur lelap? Bedanya tidur mimpi dengan tidur lelap, dream sleep consciousness, deep sleep consciousness. Kalau deep sleep, no appearance. Nggak ada yang menampil, nggak ada objek. Objeknya kosong aja. Gitu. Jadi, di kesadaran sekarang ini, saya sekarang menyadari, menghayati, melakoni, bahwa sang kesadaran yang menyadari dirinya tidak berbeda dengan tetesan air itu. Kalau itu ibarat kesadaran yang disebut, yang ditiupkan ke dalam tubuh ini. Tetesan cahaya, tetesan kesadaran, tetesan sang hidup yang ditiupkan. Itu tetesan air itu begitu dia kembali kepada asalnya, the source, tidak ada bedanya. Jadi kalau kalangan sufi mengatakan, siapa yang mengenal dirinya sungguh mengenal Tuhannya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Sudah nggak ada bedanya. Tapi kan lagi-lagi, masa aku adalah dia? Ketika seorang sufi mengatakan begitu, orang lain itu karena masih conscious of. Conscious of ya. Belum consciousness itself. Belum awareness tadi ya. Iya, belum awareness. Itu jadi menganggap kesadaran itu berubah. Nah, belakangan juga kan fisika kuantum kan sudah memberikan satu referensi bahwa materi ini sebetulnya apparent, maujud. Materi ini sebetulnya ya kayak kita dalam mimpi, Mas Hendra. Ketika saya mimpi, saat di dalam mimpi, saat itu saya anggap pohon itu materi, real. Begitu saya terbangun, waking state consciousness, itu cuma imajinasi. Gimana kalau tubuh ini berakhir? Jangan-jangan ini juga imajinasi gitu. Nah, ini pendekatan yang saya pelajari dari direct path. Jangan-jangan hanya seperti orang bangun tidur mimpi. Benar banget. Nah, karena apa? Karena waktu pengalaman mati suri, jadi yang disebut 10 tahun, 20 tahun, itu cuma sekelebat. Oke, aku bisa sampai ke situ. Iya. Jadi kalau dikatakan sekarang kesadaran itu berubah. Nah, yang you maksud conscious of. Tapi consciousness itself itu analoginya seperti ruang, Mas, space. Ruang tanpa nama. Iya. Itu buku yang baru itu. Iya.
Jadi space itu zaman kolonial Belanda ada bangunan. Terus kalau dihancurkan 10 tahun kemudian ada bangunan. Space-nya tetap itu. Zaman Majapahit space-nya tetap itu. Tapi ketika kita bicara tentang ruang tanpa nama atau awareness tadi, ibaratnya lautan lah ya, yang senantiasa menerima semua ombak-ombaknya begitu ya Bang ya. Ketika kita stay di situ kan apapun kejadian yang menimpa kita, even itu kita senangi atau enggak, kita harapkan apa enggak, itu kan ya sudah, cukup dipeluk aja, diterima aja gitu ya. Justru ketika kita kemudian stay di situ saat membuat target, malah justru membatasi gitu. Nah, tapi gimana Bang, sementara ya, semua coach, pelatih, pengembangan diri mengatakan, kita harus punya mimpi, kita harus meraih mimpi yang kita idealkan, kita cita-citakan, dengan berbagai macam teknik, kekuatan pikiran lah, dan seterusnya lah. Bagaimana Bang? Ini kan agak paradoks begitu Bang. Bagaimana ngejelasin itu? Nah, pada saat aku yang tak terbatas, consciousness itself, dia tidak perlu apa-apa kan? Oke. Nah, tapi ketika dia mau masuk ke ruang dan waktu, dia harus pakai batasan. Oh. Itu sebagai separate cell, sebagai badan, sebagai persona. Nah, sebagai persona, aku ada di sini, badanku, ada pohon di sana. Jadi ada tahapan, ada target jadinya. Sebagai persona itu niscaya begitu. Jadi tidak bisa kita stay di awareness terus gitu, nggak bisa Bang? Kita stay di awareness, tapi kita pakai inspirasi dari dia untuk diri kita yang terbatas. Itu keren. Makanya kata Yesus, kehendakmu lah yang terjadi. Al-Quran bilang, kun fayakun. Bukan kehendak persona. Kehendaknya itu powerful, dipakai persona untuk memanifestasikannya dalam ruang dan waktu. Sekarang pemahaman saya begitu. Karena dulu saya juga motivator. Nah, begitu saya pakai begitu, ada yang tercapai, ada yang tidak. Benar. Tidak apa-apa. Karena memang itu sifat yang terbatas. Iya. Tapi belakangan, wah, lebih asik nunggu sang dia yang tak terbatas. Lebih powerful Bang. Lebih powerful. Tapi bagaimana cara mengaksesnya Bang? Supaya kemudian kita pakai itu tadi, yang awareness itu tadi itself, gitu. Kan? Mau tidak mau, kita harus kembali dulu kepada core-nya kita. Jati diri kita. Itulah meditasi, itulah hening, itulah alpha state, itulah suwung, itulah alpha state. Ya, kalau bicara sains modern kan suka disebut gelombang alfa kan. Nah, mutmainnah, ketika ada di situ, peaceful itu, tiba-tiba kekuatan itu begitu powerful. Saya bahkan kadang kalau mengajar, Mas Hendra, sebagai persona, saya tahu ini persona nih yang lagi mau berat banget gitu kan. Ngotot harus orang ngerti. Tapi tiba-tiba ketika kita diam, ada yang bertanya, terus muncul, ini ungkapkan, ngalir Pak. Tadi siapa ya gitu? Saya nggak tahu yang ngomongin nanti yang mana itu. Nah, tapi yang menarik Mas, ketika kita sudah kenal betul consciousness itself, infinite self, di agama suka disebut Tuhan, the higher self, apapun namanya, kayak air, cai, banyu, water, maka dia ketika hadir menampil sebagai diri yang terbatas. Tindakan diri yang terbatas si person tidak ada bedanya dengan tindakan dia. Ini yang disebut tajali. Ini disebut image of God. Gambar Tuhan, rupa Tuhan. Nah, ini sebetulnya belakangan yang kalau saya memberikan inspirasi ke orang bagaimana mencipta, mewujudkan sesuatu, kenali dulu dirimu yang ini. Karena dia punya tujuan untuk persona itu. Cirinya apa? Di prosesnya aja untuk sampai ke realisasi dalam ruang dan waktu, itu enjoy, antusias, passionate. Jadi belum tercapai tujuannya dalam ruang dan waktu, dia sudah happy gitu loh. Dan ternyata dalam hukum manifestasi, kalau kamu tidak full energy, tidak antusias, ya tidak manifest. Sudah nggak ada konflik di dalam. Nah, ini sebetulnya yang kita perlu berlatih dan membiasakan diri. Connecting to the higher self, the infinite self, apapun namanya, Satguru. Jadi persona mengikuti apa kehendak, the self, jati diri. Sebetulnya menurut saya agama itu mau mengajarkan itu. Ketika kita ritual sholat, ritual saat teduh, zikir,
betul-betul belum terhubung dengan the self atau sang roh itu, sang kesadaran, berat. Seperti motivator-motivator itu, ketika dia mau melakukan manifestasi, dia basisnya masih basis kekurangan. Karena kemudian dia tidak menjadi yang tak terbatas.